Kita di 2 Tawarik pasal 4 terusan dari pasal yang ketiga disampaikan oleh Pastor Hokit, menerangkan struktur dari bait suci dan struktur dengan struktur dari luar sampai dalam, juga dari dalam sampai luar. Sebab di pasal ketiga dikatakan terlebih dahulu bait suci, kerup-kerup, dan keadaan dalam ruang maha kudus. Juga ada tabut. Ruang pintu bait suci mengarah ke timur. Waktu matahari terbit terang pertama menerangi pelantaran dan mengarah ke arah timur, itu arah yang sangat penting. Dan di hari ini kita sampai di pelantaran. Sebelum masuk dalam pelantaran, yang harus kita perhatikan yaitu bangunan yang internasional bait suci. Baik tinggi atau ukuran lebih tinggi, lebih besar daripada kemah pertemuan, di mana bait suci, di mana Allah menemani umat Israel, dan juga ruang maha kudus bagi 12 musuhku. Tapi bangunan bait suci Salomo, mereka merupakan bangunan yang tahap internasional, atau mendirikan bait suci internasional. Jadi segalanya dibikin dengan serba besar. Kemah suci ada satu tempat yang bisa dibongkar pasang, tetapi di bait suci di sini dia yang yaitu yang tetap dan dasar dan nama yang diberikan kepada internasional dan terkait bersatu dengan tanah yang diberikan kepada orang Israel. Tapi kalau dulu kemah-kemah di mana berhenti di situ beribadah. Tapi di bait suci Salomo adalah bangunan atau struktur yang menetap, yang terkait dengan tanah, negeri tempat, dan juga struktur yang boleh dikatakan abadi, yang merupakan struktur yang menyatakan akan hadirat Allah, baik mengembara atau akan hadirat yang abadi. Allah pasti ada satu yang selama-lamanya struktur yang atau bangunan yang ada pada umatnya, baik di bait suci atau ruang maha kudus. Di situ ada 2 kerup, bukan hanya kerup-kerup di atas tabut perjanjian. Di ruang maha kudus ada 2 kerup yang sangat besar, yang di sebelah, yang di tembok. Di situ juga ada 2 kerup-kerup. Waktu kamu masuk ruang kudus dan ruang maha kudus, merupakan penyembahan kerup-kerup. Kemarin kita katakan dalam keadaan dalam ruang maha kudus dan ruang kudus di dalam tempat dekorasi yang terutama dikatakan yaitu laut tembaga, dan juga ada 2 tiang
Saya memberikan tema untuk hari ini, karunia yang karunia dan keindahannya. Kamu lihat dengan tembaga laut. Terlebih dahulu imam yang harus menyucikan diri sebelum masuk ke ruang kudus, dan di luar masih ada mezbah tembaga seperti kita lihat di pasal 4 ayat pertama. Dengan ringan menggunakan satu ayat mengatakan atau mezbah tembaga, dan juga mencatat akan ukurannya, dan tidak berhenti di sini, tapi dia difokuskan pada laut, tuangan, dan mengutakan 2 tiang yang menjaga gerbang bait suci. Salah satu kita melihat kekuatan untuk pentahisan penyucian dan keindahan. Kamu 2 tiang-tiang melihat itu adalah kasih setia Allah dan janji Allah, satu anugerah yang kemuliaan dan yang abadi. Baik, tabut perjanjian yang negeri ini diberikan kepada Musa, atau bait suci Salomo, negeri ini juga diberikan kepada Daud. Tetapi mengapa dia sampai di pasal ketiga baru memulai akan proyeknya? Sebab di pasal pertama dikatakan Salomo meminta hikmat dari Allah. Dari pencatatan kitab raja-raja hampir sama, lebih jelas lagi daripada kitab raja-raja. Hikmat diawali dengan hikmat mendirikan bait suci. Kemudian pasal kedua mengatakan akan yaitu kerjasama Salomo dengan Lebanon, raja yang dari Tirus, mengadakan kesepakatan agar bahan-bahan pendirian bait suci dari jauh didatangkan ke Yerusalem. Dan pasal ketiga mulai pendirian bait suci dan mendirikan bait suci, mendirikan kemah pertemuan dengan membela bait suci perbedaan waktu. Kemah suci didirikan pada bulan pertama, tetapi bait suci dibangun pada bulan yang kedua. Banyak hal juga dengan menggunakan pengalaman pendirian kemah suci, tetapi harus lebih banyak lagi bahan-bahan. Tidak satu aja tidak boleh terledor. Waktunya tiba, pembangunan pun dimulai. Pasal pertama mengatakan akan rancangan atau dekorasi dalam penetapan barang-barang di dalam kemah suci, dan di bagian keempat merupakan bagian luar dari bait suci. Terlebih dahulu di sini dikatakan antara manusia dan Allah terlebih dahulu harus melakukan hubungan yang baik. Imam harus menyucikan diri sebelum masuk ke ruang kudus, dan kita melihat di luar bahan-bahan untuk dimebas bait suci dibuat dari tembaga, dan barang-barang untuk di dalam bait suci dibuat dari emas. Terlebih dahulu kita lihat mezbah tembaga. Di sini ada 22 waktu. Kita banyak menggunakan waktu untuk melihat akan laut tembaga. Ayat keempat dikatakan laut diletakkan di menghadap
menghadap ke barat. Sebelah ayat ketiga, kita merasa sebelah kanan, tetapi di dalam ayat dikatakan sebelah selatan. Ini timur, ini selatan, barat, sebelah sana timur. Mengapa sebelah selatan, sebelah kiri, sebelah kanan? Sebab dari bait suci dilihat di luar, dilihat sebelah kanan, tapi kalau dari luar melihat sebelah kananmu, di dalam ayat kita merasa rumit, sangat rumit. Itu kita perlu untuk dengan hati untuk memahami. Kalau kita lihat demikian, hanya melihat seperti tidak ada masalah apapun, tapi kalau kita secara teliti, kamu akan menemukan banyak penemuan di situ. Kita katakan pintu dikatakan sebelah selatan. Kemudian kita lihat dimulai ada satu yang dimulai dengan disebut dengan laut. Itu satu seperti kolam atau bejana yang besar untuk bejana pembasuhan. Ini kemah di kemah untuk bejana pembasuhan, dia lebih kecil dari seorang manusia. Tapi inti bejana pembasuhan yang nasional ini sangat besar, lebih besar lagi, dan maka disebut dengan laut. Ini bukan seperti cawan, seperti orang Cina dikatakan kolam yang sangat besar, maka disebut dengan laut. Lagi pula bentuknya bundar, dan di situ ada dua tepi seperti bunga bakung. Ini sudah dirancangkan, bukan tambahan. Sejak dimulai pekerjaan ini sudah sudah dirancangkan terlebih dahulu, dan kemudian di situ ada 12 lembu yang mengarah 4 penjuru. Kita menemukan dengan bejana pembasuhan dengan kemah suci sangat berbeda. Kemah lebih banyak lagi untuk dinyatakan ukuran sangatlah besar dari bejana pembasuhan di kemah pertemuan, dan ini merupakan satu karya seni. Kita di Israel Utara, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah lembu yang menganggap mereka sebagai Allah. Kita di Hong Kong atau negara yang masih seperti masih banyak juga demikian. Seperti kamu, kalau di sentral juga ada yang lembu yang demikian, dan juga ada peta merah. Itu mengendalikan nadi perekonomian negara. Tapi di sini kita melihat di sini lembu-lembu untuk melayani Allah, tapi bukan dianggap Allah untuk disembah manusia. 12 lembu ini menghadap kepada 4 penjuru arah, dan buntutnya mengarah ke dalam.
mereka di situ menumpangkan akan bejana pembasuhan itu. Dan di situ dikatakan dalam doa ada seperti bunga bakung, ini melambangkan satu hasil pertanian, baik atau hasil pertanian, semua termasuk dalam penyembahan Allah, yaitu Allah, manusia, dan bumi. Dan penyembahan bukan melayang-layang di langit, tapi dalam penyembahan atau ibadah masing-masing membawa syukur dan hasil bumi kepada Allah. Dan hasil bumi ini, hasil pertanian ini juga bagian dalam penyembahan bagi Allah. Dan di atas bejana pembasuhan ini disebut atau laut ini, karena ukurannya sangat besar, dia perlu untuk ketebalan tertentu baru bisa menampung akan tekanan dari air dan menampung jumlah air. Jadi kita melihat bahan untuk membangun laut ini tidaklah sembarangan. Bahkan kita katakan di sini para imam untuk mamdi, yaitu bejana pembasuhan, pentahisan, penyucian. Tapi kita tahu harus membayar harga yang mahal. Satu struktur yang sangat besar. Bahkan dikatakan kamu bisa bayangkan air mengalir yang juga merupakan satu bejana untuk menampung anugerah. Dan seperti bunga bakung, ini merupakan karya seni merupakan satu bejana pembasuhan yang indah. Kalau kita renungkan bagi imam untuk pembasuhan, apakah perlu sebesar itu? Di sini bisa menampung 3.800 bat air. Boleh kita bayangkan di seluruh hall lobby di Fulai ini semuanya kosong, hanya ditempatkan dengan bejana pembasuhan tembaga ini. Menggunakan satu yang indah, ini memuat 3.000 bat air. Di sini akan untuk menyambut kita, dan juga laut tembaga ini merupakan satu bejana yang tanpa dengan bersusah payah. Artinya dia menerima kita, menyambut kita, tapi dan juga kita perlu untuk disucikan. Dan bersamaan laut tembaga ini hari penembusan dosa, Allah menyambut kita untuk mendapatkan disucikan. Kita disucikan, baru kita masuk dalam ruang kudus. Allah menggunakan satu bejana tempat air yang sangat besar untuk menyucikan kehidupan kita, anugerah dari Tuhan
untuk menyambut kita. Kekuatan ini menyatakan kekuatan dan anugerah. Sebab di bawah ada 12 lembu untuk menumpang anugerah Tuhan. Jadi bukan kekuatan Tuhan, tetapi perlu akan kasih karunia Tuhan, baru kita di sini baru bisa disucikan. Tentu di sini laut tembaga yang masih terbatas. Kita bisa pikir mungkin di Sungai Yordan kita bisa lebih suci lagi sebab airnya terus mengalir, tetapi dia bukan salah satu dekorasi di bagian dalam bait suci. Kalau kamu bayangkan dari Yerusalem ke bait suci melewati Sungai Yordan penuh dengan keringat. Sesungguhnya dalam segala rencana Allah sangat berhikmat. Dan di ini dekor bahan-bahan ini ditaruh perkakas sebelah timur. Di sini juga disebut dengan kandil emas. Di sini ada 10. Lebih terang, 10 kandil itu lebih terang daripada penerangan dari kemah suci, kemah pertemuan, dan masing-masing sebelah kanan dan 5 sebelah kiri, dan sangat teliti. Dan kemudian dibuat 8 penyiraman dari emas, bokor. Di sini dikatakan harus menyalakan lampu. Di dalam bait suci lebih banyak lagi terang alami, artinya Roh Kudus lebih bebas lagi menerangi 10 meja sajian merupakan penyediaan Allah bagi umat Israel, dan agar mereka lebih lagi merasakan penyediaan Allah. Selain itu dikatakan ada 10 bejana, 5 sebelah sisi kanan, 5 sisi kiri, dan semua korban persembahan harus dicuci di sini. Merupakan bejana atau alat untuk penyucian bahan, dan dan sedangkan laut untuk para imam sebagai tempat pembasuhan. Apa itu tempat pembasuhan? Kalau kita bayangkan, kebiasaan kita untuk baptisan kita seperti para imam berendam untuk di bejana itu. Atau boleh dikatakan dengan percikan air. Kalau menyuruh imam besar, mereka dengan telanjangan, dengan telanjang untuk di laut tembaga ini harus lebih lagi dijaga lagi. Mereka mungkin menggambarkan di laut tembaga ini ada air yang mengalir untuk para imam membasuhkan diri. Bagaimanapun kita perlu untuk disucikan. Kita diterima, kita disucikan. Allah menggunakan air yang sangat banyak untuk menyucikan kita. Dan anugerah ini anugerah yang tidak berkesudahan.
semua orang perlu untuk disucikan, dan kamu pun disambut dan bisa untuk disucikan. Jadi kita sampai di ayat ke-9. 9 sampai dengan 22 ayat. Ini membuat juga pelantaran para imam dengan pintu-pintu yang berlapis dengan tembaga. Ini merupakan satu juga dalam bagian dari bangunan. Pintu-pintu itu juga dikatakan bahwa laut itu ditaruh di sisi kanan laut tenggara, arah tenggara. Dan poin utama dia 11, Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan bagi Raja Salomo di rumah Allah. Huram dia seperti arsitek dan sebagai arsitek dan insinyur dalam proyek pembangunan rumah Tuhan, dan juga dinyatakan ayat 12 kedua tiang dan dua tiang yang sebelum disebut juga yaitu Yakin dan Boas. Yakin ya Allah hendak meneguhkan, dan Boas nama orang. Artinya sangat penting. Yakin Allah hendak meneguhkan dari Samuel pasal 7 2 Samuel pasal ke-7. Saya ingatkan Raja Daud berkata kepada Tuhan hendak mendirikan bait suci, tetapi Allah tidak mau Daud mendirikan, tetapi harus bait suci, tetapi mendirikan keluarga Daud. Di sini Allah mendirikan. Yakin merupakan satu deklarasi akan kasih setia Allah. Pada saat bait suci serta kedua tiang itu ada di situ, dan ini menyatakan bahwa dinasti ini atau kerajaan ini dalam perjanjian Allah dan penjagaan Allah, dan seluruh yang melindungi kerajaan Daud dari turun temurun. Itu bukan dari Salomo, tetapi itu janji Allah kepada Daud, dan Allah hendak menggenapi janjinya. Dan Boas artinya padanya ada kekuatan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri artinya, tapi pada Allah yang didirikan dari dasar oleh Allah. Orang harus mendapatkan kekuatan dari Allah untuk berdiri dan melayani. Dan kedua tiang ini satu siklus yang indah. Ini merupakan janji Allah. Jadi baru bisa digenapi, baru bisa didirikan. Salah satu manusia dengan mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya baru bisa untuk melayani. Jadi Allah dan manusia di dalam perjanjian merupakan dua tiang ini. Di sini menyatakan kasih setia Allah. Melihat kedua tiang ini bisa mengerti bahwa Allah, dia Allah yang menepati janji, berpegang pada janjinya, dan Allah yang memberi kasih setia. Jika masuk ruang Maha Kudus dengan menyembah Allah yang berpegang pada janji dan kasih setianya, di sini tapi sebelumnya manusia harus disucikan dengan mengandalkan janji Allah
dan disucikan baru bisa datang ke hadapannya. Selain itu, janji Allah kepada keluarga Daud. Dan 2 poin yang kecil seperti ayat 16. Di sini mengatakan Huram membuat kuali-kuali penyodok-penyodok garpu untuk perlengkapan rumah Tuhan dengan tembaga upaman, yaitu tembaga yang disucikan. Di sini Huram dikatakan juga merupakan satu mandor, dan ini merupakan satu peringatan bagi kita. Bagi orang lain dia mempunyai satu karunia dalam seni, tapi kita tahu bahwa zaman sekarang dalam masyarakat seni merupakan satu koleksi, merupakan barang koleksi yang dengan harga yang mahal. Huram memberikan dia karunia di bait suci untuk melayani Allah, menggunakan karunianya untuk melayani Allah di bait suci. Dia 17 mengatakan raja menuang semua di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Jereda. Artinya perabrik untuk membangun bait suci ini bukan di Yerusalem tetapi di lembah Yordan sebelah timur, dan tanahnya sangat cocok dipakai tanah liat seperti tembaga yang dicairkan kemudian dituang ke dalam tanah liat, baru menjadikan satu bahan baru bisa untuk dipakai. Jadi rupanya pabrik untuk membangun atau dengan bait suci pun mempunyai jarak, dan juga di lembah Yordan mempunyai kayu-kayu yang bisa dibakar untuk membuat bahan bangunan bait suci. Dan ada juga di situ bahannya dibuat dari tanah liat, tapi ini merupakan satu boleh dikatakan pabrik yang dipenuhi dengan asap dan kotor. Jadi tidak cocok untuk bangunan yang bahan-bahan dari tanah liat di atas gunung di Yerusalem. Dari lembah Yordan membawa bahan-bahan ini ke atas gunung Yerusalem, sepertinya Yosua membawa orang Israel menyeberangi sungai Yordan, kembali melewati Gilgal, tanah perjanjian, masuk ke tanah bukit Yerusalem. Bahkan melalui satu proses seperti kita menyucikan di laut tembaga tadi, bahan-bahan membuat setelah selesai dibuat, melewati kemudian diangkut di atas di Yerusalem merupakan satu proses. Seperti kamu dan aku sebagai bejana yang pakai Tuhan juga melalui proses. Kita bisa mengalami akan kesulitan, bahkan seperti untuk mengangkut merupakan satu proses, bukan langsung sampai ke tempat tujuan. Kita setiap orang harus demikian mengalami. Dan juga bahan-bahan perlu air dan bahan-bahan lain di dalam hidup kita. Allah banyak terlebih dahulu telah menyediakan bagi kita. Ada penyediaan dari Allah.
di sini dan penyembahan dan juga tempat penyembahan Allah. Dan bagi orang yang melayani Allah, kita bisa masuk dalam melayani Allah seluruhnya sudah dirancangkan Allah, dan di satu telah dirancangkan oleh Allah. Dan ayat 19 sampai 22 menerangkan tentang perlengkapan di bait suci. Ayat 21 dan 22 akhir menyatakan bahwa perlengkapan ini dari emas murni, baik itu pintu dalam ruang Maha Kudus juga dari emas. Di luar dari tembaga, tetapi masuk ruang Maha Kudus dari emas. Artinya kita masuk dalam kekudusan. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya. Kita setiap tahun hari penebusan dosa, yaitu kita dari tembaga menjadi emas. Hidup kita terus diuji menuju kekudusan. Kita perlu untuk dikuduskan. Bahkan Allah menyebut kita dengan menggunakan laut tembaga yang besar, kita mengalami disucikan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Seluruh bumi bersorak-sorai bagi Tuhan.
Tuhan, kami menyambut Engkau di tengah-tengah kami. Hari ini adalah hari penebusan dosa, dan malam ini kami akan masuk dalam penebusan dosa, hari penebusan dosa. Tapi Tuhan, Engkau menggunakan 4 tawarik bersabda kepada kami, Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Kami bisa untuk mengaku dosa itu karena anugerah. Kami disucikan karena anugerah, penuh anugerah yang berkelimpahan dan indah. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami ini najis. Di pagi hari ini kami berseru pada Roh Kudus kembali untuk membawa kami dalam anugerah ini. Saya mengundang saudara semua datang di hadapan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menerangi kehidupan kita. Tuhan, kami orang yang ini selalu merasa tidak merasakan akan kenajisan kami, dan kami selalu merasa kami baik. Manusia merasa hidup seperti ada atau tidak Allah, tidak ada bedanya. Tapi Tuhan, saya berterima kasih kepadamu, Roh kebenaran, Engkau menerangi. Roh Kudus, Roh kebenaran menerangi kami, hidup kami. Adakah di bagian dalam kehidupan yang perlu untuk disucikan? Biarlah Roh Kudus sekarang berbicara kepada kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau hadir. Tapi lagi dalam berdoa saya melihat 3 gambaran. Pertama, saya melihat 4 kata. Merasa seharusnya. Mungkin setiap tahun hari penebusan dosa seperti kebiasaan dan itu upacara. Tapi Tuhan hendak merasakan seluruh komunitas pohon kehidupan agar jangan seperti jatuh dalam peraturan Tuhan, seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pastor Hokit tentang lembu. Kamu tahu bahwa kamu masih terjerat dalam soal keuangan. Kembali Tuhan memanggil kita bukan lembu emas, tapi tembaga emas, bukan penyembahan berhala, tetapi melayani Allah. Gambaran ketiga, saya berkata di antara kita masih dalam tidak percaya diri, mengasihi diri, dan masih takut. Kamu belum tahu akan belum melihat akan panggilan Tuhan bagimu. Saya melihat Allah telah menyediakan satu jubah yang indah, tetapi kamu masih merasa takut, tidak percaya diri, atau mengasihani diri sendiri. Kalau dalam 3 gambaran ini adalah kamu letakkan tanganmu di atas hatimu. Mungkin kamu merasa mengaku dosa seperti seharusnya, seperti merasa tidak berdaya, atau masih terbelenggu dengan keuangan.
hari ini Tuhan Roh Kudus hendak menolong, atau kamu merasa kamu tidak percaya diri, kamu tahu waktu Tuhan memanggilmu kamu tidak bisa menanggapi. Saya mengundang kalian untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu dan mengaku akan dosa-dosa dan kelemahan kita. Roh Kudus, Engkau tahu akan aku banyak. Aku juga masih merasa takut. Tuhan ampuni, ampuni dosa. Tuhan, kami sering-sering merasa ini seharusnya. Kami bahkan hanya mengutamakan keuangan, bahkan masih dalam ketidakpercayaan. Tuhan, mohon Engkau kembali untuk menyelamatkan kami. Darah-Mu Tuhan kembali menyucikan kami sehingga kami membuang segala kebiasaan buruk. Kami merasa menjadi kebiasaan. Bahkan Tuhan Engkau menolong kami, bukan soal keuangan yang segalanya bagi kami, bukan uang yang mengendalikan hidup kami, tapi Tuhan Engkau tolong kami mengalami kasih, mengalami karena dari Tuhan, sehingga segala tidak percaya diri kami kembali melihat Engkau, melihat Allah. Darah-Mu Tuhan Yesus Engkau usapkan kepada orang-orang yang meletakkan tangannya di atas hatinya, agar kami kembali Tuhan. Engkau tidak menjatuhkan hukuman bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau mengutus putra, ya Allah, Engkau mengutuskan Tuhan Yesus untuk menebus kami dari keterbelengguan kami. Kami bisa kembali kepada anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, anugerah ada tercurah bagi saudara-saudari kami, dan kasih karunia Tuhan menaungi saudara-saudari kami, sebab Tuhan mengasihi kita setiap orang dan melihat kita semuanya berharga. Hari ini kita kembali mengalami keselamatan dari darahnya Tuhan Yesus, dan kembali kita hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhilah aku biar jiwa penuhi aku, sucikan aku, berbahagialah aku. Segarkan aku Tuhan, agar aku dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan seumur hidupku.
dengan segenap hatiku memuji. 让我们一起站立，将我们自己献给我们的神。我们要进入到神的恩典，领受神更多的恩典，领受神更多的荣耀，充满我更多，充满我，浇灌我，使我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，这是我们的祷告。充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你。充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你。充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你。 Tuhan kami adalah milik-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hari penebusan dosa. Tuhan, kami punya untuk disuci dan anugerah Tuhan. Di ayat dikatakan, di situ dibuatnya laut yang 10 di situ bencana untuk pembasuhan bagi imam. Dan air ini bisa menampung 3.000 bat air untuk penyuci atau pembasuhan. Kita semua adalah imam. Pada saat kamu masuk dari hari penebusan dosa, kita lakukan tanda profetik dan kemudian kita melihat tiang. Ini merupakan tanda tindakan profetik. Kita mau berbuat langkah profetik untuk masuk dalam pembasuhan ini, dan 12 dari karyawan gereja berada di depan. Ini merupakan salah satu tindakan profetik untuk pembasuhan diri. Setelah itu terus untuk penyembahan bagi Tuhan. Di dalam juga kita melihat adalah kan gereja seperti lembu-lembu yang melayani bait suci ini, dan kita nyatakan setiap orang di dalam Kristus kita menjadi pohon kehidupan imamat yang rajani. Pada saat kita di dalam roh masuk kita dengan iman, dengan identitas kita sebagai imam masuk di dalam untuk disuci kita. Dan juga di Fulai ini juga ada yakin dan juga Boas. Ini merupakan kesaksian juga saksi yang mewakili kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Di dalam roh kita mengundang kalian untuk masuk di dalam tembaga ini.
kita bisa berdoa, kita masuk dalam jiwa kita deklarasikan kita untuk disucikan. Dan hari ini penebusan kita sebagai wakil Imam yang Rajani, sebagai imam dan juga sebagai wakil perkakas dan korban persembahan, kita masuk dalam penyucian Tuhan. Untuk saudara-saudara masuk bersama kita mengalami pembasuhan sehingga kita disucikan.宣告進入你嘅見證嘅裏面。主啊，我哋宣告，我哋進入喺個銅台當中，我哋被你嘅水潔淨，並且咧，我哋經過雅根，就係神要建造；經過波雅斯，就係我哋要支取從神而嚟嘅力量。我哋每個人都係從神而嚟得着力量，並且咧，神要建造我哋每個人嘅生命。多謝我哋預備一個潔淨嘅銅台啊！裏面有3000法力嘅水，我哋可以滿滿嘅潔淨。不論幾多人都可以在銅台當中得着潔淨，如果在你嘅慈愛當中、永恆嘅信實當中，主啊，多謝你讚美你。潔淨嘅器皿。阿們，我哋感謝各位同工，我哋咧呢刻咧一齊咧喺靈裏面咧，我哋咧去敬拜，並且咧我哋咧去宣告，我哋係神嘅器皿。Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Engkau memilih kami sebagai imamat yang rajani di hari penebusan dosa ini. Di atas anugerah-Mu Tuhan, kami bisa datang di hadapan Engkau, kami diterangi dan punya anugerah untuk pengakuan dosa. Bukan hanya kami saja, di renungan pagi kami harus melewati bejana pembasuhan ini untuk menyucikan kami dan juga mengalami dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami di sini menyalakan lampu. Kami perlu akan kekuatan dari Roh Kudus untuk memenuhi kami. Kalau bukan karena zaman Roh Kudus, kami tidak tahu seberapa beratnya akan dosa kami. Saudara, semua kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja di kita, agar kita yang terbelenggu bisa dibebaskan, yang terbelenggu dibebaskan, sehingga di dalam kita yang dosa kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Kita berseru pada Roh Kudus untuk menolong kita. Syara bapa syara bapa Syara baba 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 syara gade de 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 la 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 ya la la ya la 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 ya la
Shadabara ya la ya la 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 ya la 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 Shadara ya la la ya la ya la ba da 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 shadada ya la la da 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 Roh Kudus, kami menyambut, kami perlu akan Engkau di hari ini Tuhan. Engkau dah hadir di hari menara doa penebusan dosa dengan hati yang penuh dengan penyesalan datang di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Roh-Mu menyutikan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus dikasihkan kembali kembali setia kepada Engkau melewati pembahasan ini. Kami lewat pembahasan, kami lewati penyucian dari Engkau. Kami setiap orang adalah imamat yang rajani. Kita angkat tangan kita juga untuk bas penginjilan, kita berdoa sebab ada satu bernama Matmo yang akan datang di Hong Kong. Mungkin akan diperkirakan akan ada topan 8, tapi kami deklarasikan Tuhan Engkau yang paling tepat. AI bukan yang paling tepat. Kita semua angkat tangan, kita berdoa agar hari gede untuk hari Minggu, untuk bis penginjilan seluruhnya bisa berjalan dengan lancar. Kita meninggikan nama Tuhan bahwa Yesus Kristus lahir di hari Raya Pondok Daun. Syara baba 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 syara baba 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 syara baba Tuhan, Engkau hentikan akan topan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak menyerang tepat di Hong Kong. Tuhan kami deklarasikan Roh Kudus, pekerjaan-Mu sangatlah ajaib yang tidak bisa diselidiki. Dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu sore kami akan dengan melayani dengan kesejukan, tidak panas, bahkan tidak hujan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan mendengar doa kami, dan kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kita angkat tangan, terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati-Mu. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu sering-sering sangat peka terhadap dosa dan mempunyai anugerah untuk pengakuan dosa dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Tiang Yakan dan Boas selalu menyertai-Mu dan memberkati-Mu. Kamu adalah hasil mahakarya Tuhan. Di dalam proses kamu akan diuji, dalam kekudusan kamu pun akan mengalami kesusahan, tapi Allah menyediakan yang indah. Bahkan anugerah Tuhan cukup kamu pakai, dan nyatakan kamu menampakkan kemuliaan Tuhan. Kekuatan Tuhan ada padamu, sebab kamu adalah bejana yang dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.